Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkopimda, di sini hadir Bapak Kapolda yang mewakili Bapak Kapolda, dan Rem atau yang mewakili Kajati atau yang mewakili. Yang saya hormati rekan saya Majen TNI Purnawirawan Purnomo Sidi. Yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Yang saya hormati dan Lanal Kendari atau yang mewakili, dan Lanut Haloleo atau yang mewakili. Yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Kabupaten Kolaka Timur. Yang terkhusus Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai tuan rumah, dan Kepala Sekolah SMA 2 yang kita cintai dan kita banggakan. Para kepala sekolah, rekan-rekan insan pers, media cetak, media elektronik yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan para guru, tenaga pendidik, dan siswa-siswa, saya ulangi, siswa-siswi SMA, SMK, SLB, serta segenap hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa mengakhiri, saya ulangi, bisa menghadiri acara penyerahan secara simbolis program bantuan pendidikan tahap 1. Hadirin yang saya hormati, salah satu isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah sekarang adalah isu pembangunan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan yang bermutu dan merata, adalah fokus utama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya percaya pada kita semua bahwa, dan kita sependapat, bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, bantuan pendidikan pada keluarga yang kurang mampu dan kelompok masyarakat yang rentan merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia yang berkeadilan sosial. Hari ini kita memberikan bantuan sebanyak 12.750. Kalau kita lihat dari 12.750 itu, baru 10% dari jumlah siswa yang ada di Sulawesi Tenggara. Artinya kemampuan kita hanya memberikan 10%. Tetapi harusnya ini tepat sasaran. Ya, hari ini saya datang di sini, saya mau ngecek. Setelah saya ngomong nanti ini, semua siswa SMA 2 harus berkumpul di sini. Saya mau lihat, benar nggak itu yang 12.000 itu tepat sasaran. Jangan sampai nanti ada yang di antara mereka, tadi saya tanya, ya, yang perwakilan tepat sasaran. Ya, kenapa saya tanya tadi, orang tuanya kerjanya apa? Ada yang bilang nelayan. Ada yang bilang bahwa orang tuanya kerjanya sebagai
swasta. Tapi swastanya ya dia kasih tahu, saya nggak sebutkan ininya. Ada yang katanya anak yatim piatu, artinya yang perwakilan tepat sasaran. Nah, saya nggak tahu nih, yang lain begini tepat sasaran apa tidak. Oleh karena itu saya minta nanti anak-anak semua SMA yang SMA 2 suruh berkumpul di sini, saya mau lihat betul nggak itu tepat sasaran. Ya, karena kemampuan kita hanya cuma 10%. Ya, 10% dari jumlah siswa yang ada. Kalau ini tidak tepat sasaran, saya takutnya nanti ya, ada yang diantara kita yang betul-betul membutuhkan itu tidak mendapatkan itu. Kalau itu terjadi, berarti kita salah. Nah, ini oleh karena itu ada 3 langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai pilar utama untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius, yaitu peningkatan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa. Tadi kita sudah berikan beasiswa. Mereka yang berprestasi. Jangan sampai beasiswa itu diberikan kepada bukan yang berprestasi. Nah, ini harus tepat sasaran. Yang kedua, peningkatan kualitas mutu pembelajaran melalui rehabilitasi gedung, bantuan sarana dan prasarana, termasuk pakaian seragam sekolah. Saya lihat ya, sebelum saya datang ke sini ada bantuan smart board kepada sekolah. Tapi pada kenyataannya smart boardnya itu tidak digunakan karena masih dibungkus. Saya tanya kenapa masih dibungkus? Karena wifi-nya tidak jalan. Kenapa wifi-nya tidak jalan? Jadi untuk apa itu? Ya, ini Pak Kadis harus hati-hati loh. Ya, itu saya sudah cek di SMA berapa tuh waktu itu? SMA 4. Kalau saya datang lagi, kalau itu tidak jalan, berarti ada sesuatu yang terjadi. Kepala sekolah harus bertanggung jawab, Kadis harus bertanggung jawab. Apa? Karena buat apa diserahkan itu? Sama dengan misalnya ya, kita beli kulkas tapi belum ada listriknya. Iya kan? Yang ketiga, pendidikan inklusif melalui bantuan sarana pembelajaran sekolah luar biasa. Tadi sudah diberikan. Nah, yang 5.000 yang saya berikan itu hanya untuk bagi mereka yang SLB, sekolah luar biasa. Tahun ini 5.000, tahun depan harus 10.000.